Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang sangat kami hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ikut hybrid join maupun yang insya Allah ini saya rekam jadi nanti bisa dimasukkan di YouTube sehingga bisa diikuti bagi yang saat ini atau pagi ini tidak bisa mengikuti. Terus terang saja saya begitu masuk atau begitu join langsung ditelepon Pak Dr. Kiai Munir suruh ngisi. Jadi saya kaget mau ngisi apa ini. Tapi kita ini hidup itu harus siap dalam segala situasi dan kondisi. Karena saat ini insya Allah sebentar lagi tanggal 17 Agustus kita bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mencoba mengaitkan dengan itu. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kajian-kajian kita seharusnya senantiasa yang aktual. Dibahas sesuatu yang implementatif, yang sesuai situasi dan kondisi. Jadi saat ini saya kaitkan dengan masalah kemerdekaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita mau jujur, sebenarnya kontribusi Islam terhadap kemerdekaan begitu tinggi. Saya terus terang saja waktu masih SD, pertama kali diterangkan oleh guru saya tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, saya terus terang saja miris. Kenapa miris? Karena guru saya menjelaskan bahwa kita dijajah 3,5 abad. 3,5 abad itu bukan waktu yang sebentar, 4 generasi. 3,5 abad itu 4 generasi. Kenapa selama itu kita dijajah? Apakah bangsa kita ini bangsa yang penakut, tidak ada yang berani melawan? Oh, ternyata tidak. Karena ternyata sepanjang sejarah juga pahlawan kita banyak yang senantiasa memperjuangkan kemerdekaannya. Tapi senantiasa dapat dengan mudah dipatahkan oleh penjajah. Kenapa demikian? Rahasianya karena ternyata di antara para pejuang itu ada pengkhianat. Jadi setiap briefing yang disampaikan belum dilaksanakan, pahlawan itu sangat dengan mudah ditangkap. Perjuangannya sangat dengan mudah dipatahkan. Karena apa? Pada saat di briefing, salah satu dari orang yang ada di sekitar itu atau mungkin beberapa langsung menginformasikan kepada musuh, pada Belanda, kepada penjajah. Dengan demikian maka penjajah atau musuh atau Belanda langsung menangkap. Sehingga perjuangan itu tidak berhasil. Rahasia yang kedua, ternyata perjuangan kita itu waktu itu sendiri-sendiri. Parsial, tidak bersama-sama, tidak dalam bentuk kesatuan. Baru setelah Sumpah Pemuda, maka Sumpah Pemuda itu disebut sebagai tonggak kebangkitan nasional. Setelah kita bersatu, baru kita bisa merdeka. Dan setelah merdeka, oh ternyata setelah merdeka pun tidak serta-merta kita mau bersatu. Waktu kita berjuang itu hanya orang-orang tertentu saja. Setelah merdeka, semua orang ingin menikmati kemerdekaannya. Sehingga di awal kemerdekaan, bangsa ini sudah mendapatkan berbagai macam cobaan. Sungguh sangat mengerikan. Jadi intinya, pertama, kenapa 3,5 abad itu dijajah? Karena kita tidak mau bersatu. Kenapa 3,5 abad dijajah? Karena di antara kita ini ada pengkhianat.
Dan begitu merdeka pun di awal kemerdekaan sudah mulai berebut. Jadi begitu kelihatan hasilnya berebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sesuatu yang merinding kalau saya perhatikan. Baru pada Jepang, saat Jepang menawarkan kemerdekaan atau menjanjikan kemerdekaan, waktu itu para pejuang bukan berpikir apa yang dapat saya peroleh, tapi para pejuang memikirkan apa dasar negara kita. Ternyata setelah ini dasar negara kita Pancasila. Jadi kalau sekarang mungkin orang-orang baru bergabung berpikirnya apa yang kita dapatkan. Tapi waktu itu para pejuang bukan memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi apa dasar negara kita. Dan ternyata dasar negara kita adalah Pancasila. Dan kita harus jujur. Jadi yang merumuskan Pancasila bukan hanya Soekarno. Silakan baca. Ya. Jadi tolong yang lain juga diangkat. Jangan hanya satu orang saja. Kita tetap hormat sama Soekarno. Itu salah satu pahlawan kita sehingga kita merdeka. Tapi yang lain juga harus diangkat. Kita harus jujur. Jangan sampai orang lain yang ikut berjuang seperti Muhammad Yamin dan lain sebagainya hanya disebut pada saat belajar di kelas, tapi di luar itu sudah hilang nama-nama itu. Lah, ada yang menarik yaitu tentang Pancasila, lalu kaitannya apa dengan sekarang? Kaitannya dengan sekarang adalah demokrasi. Demokrasi kita adalah demokrasi kerakyatan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi waktu itu Soekarno-Hatta tidak cocok atau tidak menghendaki demokrasi kita ala barat. Demokrasi kita ala barat itu tidak cocok. Yang diminta demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang sesuai dengan sila keempat, yaitu permusyawaratan. Sekarang ternyata demokrasi kita bukan hanya ala barat, tapi sudah di atas ala barat. Barat itu demokrasinya oligarki. Demokrasi barat itu untuk melanggengkan kekuasaan, untuk melanggengkan para pemilik modal, untuk melanggengkan liberal. Sedangkan itu tidak cocok dengan bangsa kita. Maka bangsa kita yang cocok adalah demokrasi Pancasila. Tapi sampai dengan hari ini, demokrasi Pancasila itu tidak pernah diterjemahkan seperti apa sebetulnya demokrasi Pancasila. Baru hanya didengung-dengungkan demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila. Tapi guidance-nya demokrasi Pancasila itu seperti apa? Padahal sangat sederhana. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan, permusyawaratan. Dan ternyata sekarang tidak ada permusyawaratan. Bahkan sekarang semua itu langsung. Jadi sudah di atas barat demokrasi kita. Untuk itu saya mengkonsep suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Izinkan saya share untuk memudahkan pembahasan, saya share gambar sedikit. Sudah masuk ya? Assalamualaikum. Sudah, Ustaz. Sudah. Saya langsung gambarnya saja. Ureanya di atas ini sebetulnya di internet sudah ada. Perlu jamaah ketahui bahwa konsep ini sudah saya patenkan di Menkumham. Jadi nanti suatu saat kalau ini muncul, tidak ada lagi orang yang mengaku. Kalaupun mengaku, saya bisa mematahkan bahwa ini adalah konsep murni punya saya. Karena biasanya begitu, orang kalau sedang berjuang tidak ada yang membantu. Begitu sudah ada hasilnya, mau semuanya mengaku, semuanya mengklaim bahwa dirinya lah yang berjasa. Makanya jauh-jauh hari ini sudah saya patenkan. Dan suatu saat insya Allah, kalau ini sudah bisa berjalan, itu hak milik saya, hak paten saya. Demokrasi Pancasila tidak lain, ya, ini sederhana saja. Ureanya tadi sedikit sudah saya sampaikan di awal. Demokrasi Pancasila itu ternyata bisa dilaksanakan. Dan demokrasi Pancasila itu ternyata permusyawaratan itu betul. Demokrasi Pancasila ternyata tidak harus ada partai.
Demokrasi Pancasila itu tidak harus ada partai. Makanya demokrasi Pancasila yang saya gagas ini juga disebut demokrasi non partai. Mekanismenya bagaimana? Ini ada gambar yang sangat sederhana. Mekanismenya dari masyarakat nih, yang hitam ini. Mekanismenya dari masyarakat. Kita sudah melaksanakan yaitu pemilihan RT. Pemilihan RT itu dipilih oleh warga. Di sana sudah ada demokrasi. Nah, kita coba lembagakan pemilihan RT. Setelah RT terpilih, itu kan dari rakyat oleh rakyat. Ini betul-betul. Tidak ada RT itu pakai partai. Tapi betul-betul murni dari rakyat oleh rakyat. Dan betul-betul musyawarah. Setelah RT terpilih, ya, maka RT tersebut dalam satu RW memilih RW. Jadi RT ini nantinya akan memilih RW. Begitu juga setelah RW terpilih, dari beberapa RW itu nantinya akan memilih lurah. Setelah beberapa lurah terpilih, nanti lurah itu akan memilih camat. Setelah beberapa camat terpilih, nantinya camat itu akan memilih bupati atau wali kota. Setelah wali kota terpilih, nantinya wali kota atau bupati seluruhnya akan memilih gubernur. Setelah beberapa gubernur terpilih, nantinya gubernur akan memilih presiden. Dan setelah presiden terpilih, presiden akan memimpin negara ini. Tidak perlu membentuk kabinet. Karena apa? Karena kabinet itu cukup pejabat karir. Jadi tidak ada lagi hutang politik. Tidak ada lagi presiden terpilih lalu membentuk kabinet untuk membalas budi hutang politik, tapi cukup mengangkat pejabat karir. Contohnya Panglima TNI. Panglima TNI itu bukan dipilih karena pejabat politik, tapi pejabat karir. Begitu juga Menteri Kesehatan, cukup pejabat karir. Orang terbaik di Departemen Kesehatan, jadilah Menteri Kesehatan. Orang terbaik di Departemen Menteri Dalam Negeri, itulah jadi Menteri Dalam Negeri. Jadi presiden tidak perlu balas budi atau hutang budi, tapi diangkat kabinetnya dari pejabat karir. Begitu, sehingga presiden atau kabinet tidak loyal terhadap partai, tapi loyal terhadap rakyat. Sehingga seluruhnya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Itulah konsep sederhana demokrasi non-partai. Dan apabila ini dilaksanakan, akan menghentikan arogansi oligarki, akan menghentikan presidensial threshold dan lain sebagainya. Tidak akan dipakai lagi, tidak ada gunanya. Dengan demikian, insya Allah bangsa ini akan baik. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang tidak ingin jadi presiden. Kalau ingin jadi presiden, silakan berangkat dari RT. Kalau ingin jadi RT tentunya akan jadi orang yang terbaik. Karena tidak mungkin RT itu akan dipilih kalau dia tidak baik. Karena RT orang akan tahu siapa sebetulnya orang itu. Karena itu ada di dalam lingkungan kita. Dan bagaimana dari tahapan-tahapan ini? 1, tingkat RT, tingkat 2, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai presiden. Itu cuma 7 tahap, 6 tahap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tahap sudah selesai. Kalau 1 tahap itu dilakukan 1 bulan, itu cuma 8 bulan sudah selesai dan tidak dengan biaya yang sangat besar. Dengan sangat sederhana sekali. Ini sebagai gambaran saja, sengaja saya tidak menyampaikan keseluruhan dengan harapan untuk memancing supaya ada yang bertanya. Sebab kalau saya sampaikan semuanya nanti tidak ada yang bertanya, jadi tidak seru. Sengaja saya sampaikan supaya jamaah terpancing untuk bertanya. Silakan sebelum saya kembalikan kepada host, itu paparan sederhana bagaimana demokrasi non-partai yang diharapkan dapat menjawab persoalan demokrasi yang sedang menimpa bangsa ini yang sepertinya kita tidak punya jalan keluar.
Mungkin ada pertanyaan, apakah mungkin Pak ini bisa berjalan? Oh, mungkin sekali. Bukankah sekarang yang sedang berkuasa partai belum apa-apa pasti ini akan di-cut, tentu mereka itu dengan adanya ini akan habis semua dan pasti tidak suka dengan hal macam ini. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, kalau rakyat sudah bergerak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Halo, Pak Munir mana nih Pak Munir? Baik, Ustaz. Jadi Langsung. menarik sekali. Akan muncul pertanyaan yang pertama di saya sendiri. Lalu bagaimana dengan alat kontrol pemerintah? Dan sekarang akan DPR merupakan alat kontrol. Kalau saya lihat rentetan urutan pemilihan adalah untuk memilih eksekutif. Bagaimana dengan legislatif? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih satu-satu ya, biar saya nggak bingung jawabnya. Jadi alat kontrolnya ada, DPR-nya ada, sama seperti sekarang. Ini hanya proses pemilihannya saja yang berbeda. Jadi RT yang terpilih begitu di tingkat RW akan memilih RW. Yang dipilih pun harus dari salah satu RT terpilih. Dari kalau dalam satu RW itu ada 10 RT, maka dipilih salah satu RW itu sebagai RW-nya. Yang sudah terpilih satu ketua RW, satunya wakil ketua RW. Berarti tinggal 8. 8 itulah sebagai DPRD tingkat RW. Itu alat kontrolnya. Begitu juga nanti RW, kalau berkumpul, kalau katakanlah satu kelurahan itu ada 10 RW, maka terpilih satu lurah dan satu wakil lurah. Ada 8 RW, 8 RW itulah yang menjadi DPRD tingkat RW. Dan seterusnya. Sampai para gubernur, katakanlah seluruh Indonesia itu ada 34 gubernur, terpilih satu sebagai kepala negara atau presiden, satunya wakil presiden, jadi 32, masih tersisa 32, itulah sebagai DPR tingkat pusat. Jadi selain menjalankan fungsi sebagai gubernur, dia juga menjalankan fungsi sebagai alat kontrol. Dan dia bisa bertindak sebagai gubernur di wilayahnya, tapi dari satu sisi dia juga sebagai DPR mewakili semacam DPD-nya. Dan itu akan lebih efektif. Kenapa? Dia pasti akan memperjuangkan kepentingan daerahnya. Tidak seperti sekarang, orang memperjuangkan bukan untuk kepentingan daerahnya, karena untuk duduk di lembaga tersebut harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga setelah duduk dia bukan memikirkan kepentingan daerahnya, tapi mementingkan bagaimana modalnya kapan kembali, modalnya akan kembali apa tidak. Saya kira itu sangat sederhana sekali. Jadi satu kegiatan 230 terlampaui, kira-kira begitu dengan modal yang sangat sederhana. Saya kira biayanya sangat murah dan itu tidak akan terjadi keributan, bahkan semua orang akan baik. Kenapa? Semua orang ingin jadi presiden, tidak ada yang tidak ingin jadi presiden. Untuk bisa jadi presiden harus baik. Tidak mungkin orang tidak baik dipilih, karena di sini tidak ada, maaf saja, money politik dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saya akan memilih Pak RT saya orang yang tidak baik? Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Halo Prof, Dokter. Ini Ya. mungkin pertanyaan juga yang ini kalau saya anggap karena sudah melalui proses Kemenhukum, Kementerian Hukum dan HAM, Kuham ya, itu artinya ini bukan lagi ini merupakan karya ilmiah yang cukup cukup lumayan, artinya cukup karya ilmiah gitu. Mungkin ya kalau di negara kita ini masih kan yang berlaku kompositif sekarang itu gitu kan. Karena bagaimanapun nanti karya ilmiah ini akan bertemu dengan hukum positif yang sekarang ini di Indonesia gitu. Apakah sudah
untuk mendapatkan hak paten. Tentunya juga nanti juga pemberlakuannya, artinya gitu kalau apakah pernah diseminarkan di kalangan ahli-ahli tata negara, di kampus-kampus dan sebagainya. Karena kalau konsep-konsep ini yang demikian sungguhnya secara pribadi ya banyak sih yang punya konsep-konsep itu. Dan tentunya dulu tentang adanya P4 segala itu kan juga sudah masih mencari apa itu pola-pola demokrasi di Indonesia ini gitu kan. Karena bagaimana Pancasila itu sebagai sumber hukum yang mendasar dan itu diciptakan, rumuskan oleh para ulama kita gitu, yang tidak bertentangan dengan kaidah atau hukum syar'i kita, hukum Islam. Kan. Ini tentunya melalui proses, bukan barang mudah. Karena apa? Contoh saja yang di Indonesia ini untuk membentuk suatu kitab undang-undang hukum pidana saja sudah melalui berpuluh-puluh tahun, tidak bisa, karena kita masih mewarisi hukum-hukum Belanda itu kan gitu. Artinya juga jadi ini artinya sebelum apa ini dianukan itu coba cetak sebuah buku konsep Pak Kiai itu seperti ganti konsep itu Pak Lukman orang Dewan Dakwah itu kan ada utang pemerintah Republik kepada umat Islam itu kan udah sekarang mulai viral. Kemarin kebetulan saya waktu berkunjung ke Kalbar ini banyak diskusi ketemu beliau gitu, dan sekarang sudah viral itu bukunya gitu. Itu mungkin itu ini jadi sehingga konsep-konsep ini nanti akan menyebar luas itu apabila sudah para ahli tata negara kita ini kan sudah banyak. Terima kasih itu Pak Kiai. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Sejarah Fajar dan Fuadi Uslah, ide yang Pak Dr. Muhtadi sampaikan tadi saya kira sangat brilian, karena sekarang pada saat ini yang ditunjuk atau yang menjadi RT bukannya orang pintar Pak, malah orang yang sudah tidak ada kerjaan, yang sudah pensiun, tapi itu yang dia akan jadi RT. Nah kalau ide Bapak ini diterapkan, saya yakin penjaringan orang-orang pintar mulai dari RT itu akan berjalan dengan baik. Nah, sekarang yang menjadi anggota dewan bukannya yang pintar, tapi yang punya uang. Sehingga pada saat dia duduk menjadi anggota legislatif, dia tentu akan mengembalikan uang yang dikeluarkannya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya kira itu yang problem kita saat ini. Jadi sebenarnya kalau seseorang ingin negara itu betul-betul maju, saya pikir ide yang Bapak sampaikan itu sangat baik untuk diterapkan sehingga menjadi gairah. Nah, pada saat ini teman-teman di eksekutif bekerja saya kira hanya untuk menyelesaikan tugasnya saja tanpa ingin membuat prestasi yang betul-betul baik, karena kadang-kadang di legislatif macam-macam idenya segala macam yang tugasnya mengawasi eksekutif, kenyataannya lain. Dia juga dengan main kegiatan, main proyek segala macam, sehingga akhirnya tidak ada yang mengontrol secara baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu Pak. Yeah. Baik, ini pertanyaan terakhir. Jadi nanti kalau sudah terjawab, kita tutup. Akan kita sambung setelah acara kita tutup. Silakan Ustaz, dijawab dulu. Ya, terima kasih. Jadi tadi sarannya itu sangat bagus ya. Makanya saya saat ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan ini. Tapi karena ini adalah pribadi ya, jadi tidak masif. Dan saya bukan orang terkenal. Kalau ini yang ngomong Pak Amin Rais atau Pak Jokowi yang ngomong mungkin langsung meledak. Tapi karena yang ngomong ya kelasnya cuma saya, jadi ini tidak meledak. Tapi saya sudah beberapa kali di beberapa kampus, lalu beberapa kali diwawancarai dan beberapa kali masuk di media ya. Silakan Bapak klik nama saya lalu Demokrasi Kerakyatan, insya Allah bisa muncul beberapa konsep tentang ini yang sudah ada di internet itu. Dan kami juga sudah minta untuk diwawancarai ke Pak Refli Harun, tapi sampai dengan hari ini beliau belum menghubungi saya. Mungkin menurut beliau barangkali nilai jualnya belum ada.
Tapi kalau yang ngomong itu mungkin orang yang sudah terkenal, ini sudah dalam kondisi situasi seperti ini, konsep saya ini sangat dengan mudah langsung direspon oleh masyarakat. Tapi sayangnya ya karena saya ini orang kecil jadi kurang begitu didengar. Makanya ini ada kesempatan di Sajadah Fajar yang didengar oleh seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan konsep ini bukan hanya sekali dibicarakan di Sajadah Fajar, bisa dibicarakan di tempat lain, karena ini salah satu solusi. Dengan demikian, inilah guidance demokrasi Pancasila yang konkret. Karena selama ini kita selalu mengklaim demokrasi kita Pancasila, tapi seperti apa demokrasi Pancasila itu belum pernah dilaksanakan. Terima kasih, dan karena tadi host sudah mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir, setelah ini boleh diteruskan dengan diskusi terbuka. Terima kasih. Ustaz. Menarik sekali. Dan selanjutnya sambutan pengurus masjid. Ada? Ada, kita akhiri. Kami sampaikan hasil infak pagi ini terkumpul dana Rp328.000. Dan total saldo sampai saat sekarang menjadi Rp3.192.500. Semoga ini menjadikan amal ibadah bagi sekalian. Dan selanjutnya besok kita pindah ke Masjid Al-Ihsan di Jalan Ujung Pandang, Pontianak Kota. Demikian pertemuan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majelis. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara sudah ditutup. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan dengan diskusi terbuka. Dan siapa dulu yang belum disapa tadi, ada Pak Kolonel Samsul Rizal Harahap di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil khair. Waalaikumsalam. Khair. Dapat di Sumeneb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi ya yang belum disapa ya? Baik, dipersilakan. Mungkin ada masih yang mau menanggapi materi yang disampaikan Ustadz Muhtadi pagi tadi, ya? Ada dari Sumeneb, dari Jakarta, silakan. Para dokter yang lebih ada kan Pak Harahap mungkin. Belum Pak, monitor. Ya baik, Pak Rofi. Lanjut Pak Muni, dilanjut. Ini konsep bagus ini. Jadi Pak Ustadz, Pak Muhtadi mungkin itu bisa di-share. Tolong di-share Pak. Tolong di-share Ustaz. Ya. Nanti dipelajari oleh teman-teman, ditanyakan pada kesempatan lain kali ini. Ya. Nanti ada videonya yang saya sedang diwawancarai oleh pakar dari UI ya. Nanti saya share supaya bisa di-share ke yang lain juga, karena ini harapan saya sih kalau ini sekali saja saya punya kesempatan ngomong di Metro TV katakanlah ya. Ini akan meledak, tapi sayangnya kan ya itu karena saya bukan orang yang sudah punya nama, jadi mereka mungkin ragu karena biasanya yang muncul terus kan orang-orang yang sudah laku dijual. Paling tidak nih Ustaz tulis gitu dalam sebuah buku. Iya, memang itu yang sedang saya tulis Bapak. Nah itu nanti sehingga masyarakat bisa membaca, para ahli-ahli tata negara, apalagi untuk bisa jadi rujukan di kampus, umpamanya buku tengah wajib gitu kan. Kami rasa itu suatu karya ilmiah yang sangat untuk bangsa masa depan gitu Pak Ustadz. Jadi ini saya ini ya, kemarin tuh saya tadi yang contoh itu tadi utang Republik kepada umat Islam itu kan yang karangan Lukman Hakim dari Dewan Dakwah itu sekarang kan sudah mulai beredar itu. Kami sudah mulai baca-baca dan gitu kan. Ya kalau pemerintah bisa baca gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Silakan.
Siapa yang mau ngomong? Itu kami rasa lebih efektif Pak Ustadz kalau Iya, iya. Bapak nanti bikin sebuah buku, apalagi kalau sampai disosialisasikan lewat Dewan Masjid seluruh Indonesia, itu cepat ditanggapi ada gitu. Iya. Ustadz kita kan punya basic, punya basis di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kami rasa itu karya yang cukup besar itu dari Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih sekali. Ini memang juga saya juga ingin satu mengangkat Dewan Masjid, dua mengangkat Islam ya, bahwa Ya. Islam itu selalu rahmatan lil alamin ya. Ya, Jadi, ya. ini mudah-mudahan juga menjadi implementasi dari rahmatan lil alamin. Karena dengan kondisi saat ini sepertinya kita ini tidak bisa keluar dari jerat mereka. Tapi ternyata ada jalan kalau mau. Tadi dengan konsep yang sangat sederhana ini sebetulnya ini juga dasarnya referensinya dari Al-Qur'an dan hadis. Referensinya dari Al-Qur'an dan hadis bahwa surat Ali Imran ayat 103 itu wa'tasimu ya. Ya, itu dasarnya itu. Di Pancasila apalagi juga. Kalau ini didukung dari konsep itu, karena konsep demokrasi ini kan banyak tata negara tuh, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal. Nah, Indonesia punya pilih demokrasi Pancasila. Ya mungkin kita Indonesia yang dulu yang nyusun demokrasi Pancasila bentuk itu orang-orang para ulama, mungkin juga ini lebih tegaskan lagi demokrasi menurut Islam gitu kan. Jadi ini lebih menggigit gitu, Ustaz, gitu kan. Karena beda-beda nih. Sekarang ini demokrasi apa? Hukum, apakah negara hukum Indonesia? Namanya negara kekuasaan. Gitu kan. Ya. Nah, kalau demokrasi yang sekarang itu nampaknya menjurus kepada orde lama dulu, demokrasi terpimpin. Gitu. Jadi ini kalau kita lihat ya yang kenyataan-kenyataannya sekarang ini. Ya mungkin ini suatu terobosan kalau ini. Jadi kita sedikit mengoreksi demokrasi yang berjalan ini. Mungkin demokrasi menurut Islam ini karangan Bapak gitu. Nanti itu insya Allah kalau dalam buku meskipun tidak terlalu tebal itu dari konsep-konsep awal itu sudah bisa yang nanggapi nanti. Lagi disebarkan di seluruh seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi satu lagi ini demokrasi non partai, lalu kaitannya dengan Pancasila ya. Saya juga sudah menulis surat terbuka, tapi belum ditanggapi. Tentang kaitannya Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu sebetulnya kesalahan yang tidak perlu terjadi. Waktu itu bangsa kita ini begitu saudara-saudara kita yang dari timur, saudara-saudara kita yang non-muslim itu merasa keberatan, dan wajar kalau keberatan karena di sana ada syariat Islam gitu kan. Ada 7 kata, kalau saya bukan bilang 7 kata, 8 kata. Nyatanya 8 kata bukan 7 kata. Itu syariat Islam, lalu digantilah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu waktu itu kita ini berpikir dengan tidak tergesa-gesa, dengan cermat, cukup diganti syariat Islam, Islamnya saja yang diganti, syariat agama. Itu kita tidak perlu mengganti ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita menggunakan syariat agama, maka semua agama sudah terwadahi. Selain itu, maka konsekuensi bangsa kita bukan hanya kepada hukum positif, tapi juga kepada hukum Allah atau hukum Tuhan. Salah satu contoh, kalau kita sudah mengaku punya Tuhan, ya harus menjalankan syariat agamanya. Tidak seperti sekarang, kita ngaku punya Tuhan, cuman di dalam KTP, tapi kan tidak menjalankan syariat agamanya, karena di situ cuman ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau Piagam Jakarta itu dulu diganti hanya Islamnya diganti agama, maka semua agama sudah terwakili dan semua agama punya konsekuensi bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap hukum positif dan hukum Tuhan. Itu sudah saya buat juga. Itu sesuatu yang luar biasa dan dampaknya tidak seperti sekarang ini. Orang banyak beragama tapi tidak menjalankan syariat agamanya. Jadi tidak ada jaminan orang Islam itu menjalankan syariat Islamnya, orang Nasrani menjalankan syariat Nasraninya tidak. Karena apa? Yang penting bertuhan sajalah, bukan komunikasi.
Itu persepsi Ustadz begitu, tapi pendapat yang lain, pakar yang lain mungkin juga interpretasinya juga berbeda itu ya. Karena ketuhanan Maha Esa itu udah Esa itu ya qul huwallahu ahad gitu ya. Artinya sudah ada yang menyelesaikan begitu. Ini siapa nih Pak? Ini ngomong namanya Pak Dr. Yapandi itu. Itu ada fotonya. Tampil Pak Munir. Ya silakan Dr. Yapandi. Oh iya. Tampil tuh. Enggak, yang tampil cuma fotonya karena dia tidur. Fotonya Ada. tampil itu. Ya. Ngomong. Lanjut. Hah? Iqbal kapan ke Pontianak? Lihat dulu kondisi mana. Masih ada kegiatan di sini sampai bulan Agustus masih ada kegiatan. Sambil menunggu Bapak-bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Kami beritahukan insya Allah ulang tahun ke-15 Sajadah Fajar pada bulan November itu kita akan laksanakan sambil anjang sana ke Kucing atas saran banyak teman terutama Pak Askandar. Kucing. Jadi tapi sebelumnya jadi kita mungkin hari Kamis itu sudah bisa kumpul di Pontianak. Kita akan melobi Pak Wakil Gubernur selaku Ketua Dewan Masjid dan adik beliau yang juga Ketua DPRD. Kebetulan tanggal 18 November itu hari ulang tahun Pak Ria Mulyadi, adiknya Pak Ria Nursan. Nah, kita mau bukan hari Kamis, melobinya sebelumnya. Ya, hari jauh Kamis sebelum. itu, Bukan, ini kita maksud hari saya. Kamis itu sudah silaturahim. Dengar. Hari Kamis itu kita berkumpul di Pontianak, malamnya Silaturahim. itu ya kita terus peringatan syukuran dulu. Sajadah Fajar. 15 terus dapat ya, nggak tahu rumahnya di tempatnya apakah tempat Iya. tempat yang Mulyadi gitu kan. Malam Ya. itu. Terus besok Jumat kita aturlah malam itu apakah kita mau berangkat pagi-pagi sekali dari Pontianak sehingga kita bisa sholat Jumat di Kucing ataukah kita sholat Jumat dulu di Pontianak gitu. Yang jelas hari Sabtu dan Ahad kita ada di Kucing. Nanti di Kucingnya insya Allah itu pelaksanaan ulang